Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Kali ini saya akan menceritakan pendakian misteri di Gunung Lawu. Kelanjutan dari part pertama. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sumpah, mentalku saat itu benar-benar jatuh. Ditambah fisik yang dihajar habis-habisan. Kejadian di base camp berulang kembali. Keringat dingin dan kaku di sekujur tubuhku. Aku tak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, apalagi bergerak untuk beranjak. Rasanya ingin menangis, dan saat itu aku tiba-tiba merindukan kamarku, anak istriku, dan semua keluargaku. Sampai Dita dan Tono datang, memberi kopi untuk kami. Aku baru bisa bergerak karena Tono memanggilku. Om, ini kopinya om. Semakin seru ngobrolnya, kayak di kedai kopi om. Ucapan itu yang bisa membuat aku menggerakkan organ tubuh kembali. Dengan cepat aku duduk lebih dekat dengan teman-temanku. Mas, itu nggak apa-apa kok. Dia cuma sebatas itu saja. Jadikan dia sebagai jalan untuk lebih beriman kepada Allah, Mas. Dan jangan sebaliknya, dia malah menjadikan kita jatuh, seolah-olah dia lebih dari sang pencipta. Ucap Mastri kepadaku, yang seolah tahu apa yang aku alami barusan. Iya mas, jawabku singkat. Boleh tanya enggak? Ucapku kepada Mastri. Sebenarnya sih enggak baik ditanyakan di sini mas. Tapi enggak apa-apa deh. Sebatas yang aku tahu ya mas, jawab Mastri. Kenapa 4 orang dari Jakarta itu dikerjain suara itu mas? Apa mereka berbuat mesum? Soalnya, dengar-dengar dari teman, kalau di gunung nggak boleh mesum. Kalau mesum, akan diganggu sama makhluk halus di gunung. Pertanyaanku kepada Mastri. Lalu Mastri menjawab, enggak kok mas, mereka nggak ada yang mesum. Mereka orang baik dan tahu aturan. Cuma, gini mas, ada penghuni di sini yang suka sama salah satu dari 4 pendaki itu mas. Dan bukan sosok hitam yang mas lihat loh, tanya aku makin penasaran. Mas mau lihat? Tanya Mastri. Yang tiba-tiba membuat perintah otakku untuk berpikir. Belum sempat menjawab, tiba-tiba ucapan Mas Sub dan Mas Jai yang seperti juga penasaran. Kalau gitu, satu tangan kalian bertiga saling berpegangan, dan satu tangan lagi berpegangan pada tanganku ya. Lalu pejamkan mata. Jangan buka mata sebelum aku kasih aba-aba. Dan jangan sampai kalian lepaskan pegangannya ya. Perintah Mastri kepada kami. Kami pun lalu memejamkan mata. Sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Mastri bilang, buka mas. Kami pun saling membuka mata, melihat ke arah hutan. Dan ada sosok kepala yang sangat besar sekali. Dan taring yang sangat besar sekali dan panjang. Mungkin saya kurang tahu badan sosok itu memakai kalung tengkorak manusia. Benar-benar sangat menyeramkan. Kepalanya sampai di atas pohon, berarti badannya besar dan panjang. Apakah itu raksasa? Batinku memperkirakan ukuran sosok itu. Udah mas, pejamkan mata lagi, perintah Mastri. Setelah 5 detik, buka mas. Jadi itu mas, yang suka salah satu dari 4 orang itu. Tanya Mas Sub dengan senyuman dan anggukan Mas Tri yang menjawab pertanyaan Mas Sub. Tapi kami paham maksudnya, bahwa memang benar sosok itulah yang menyukai orang Jakarta itu. Siapa di antara mereka yang diincar mas? Tanya Mas Jai. Mbak Dita mas, jawab Mas Tri. Pantesan, dia paling aneh di antara kawan-kawannya. Tapi jangan beritahu ya mas, ucap Mas Tri kepada kami. Om, yuk makan om. Sudah siap nih hidangan resto gunungnya.
teriak Dita yang memotong percakapan kami. Kami lagi berkumpul dan makan bareng, rasanya asik sekali dan sangat akrab. Bahkan bisa dibilang seperti sama saudara. Wah, di gunung benar-benar bisa menjadikan teman sebagai saudara, ucapku dalam hati. Saat itu hanya Mas Tri yang tidak mau makan. Dia hanya terlihat meminum kopi. Saat makan bersama, baru kali ini bisa mengobrol panjang lebar. Di situ baru aku tahu kalau mereka adalah mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jawa Tengah yang berasal dari kota Jakarta. Mereka adalah 4 sekawan yang berasal dari suatu kota dan kuliah di luar kota yang sama dan kampus yang sama pula. Salah satu dari mereka, yaitu Dita, adalah keturunan Tionghoa dan mereka ternyata juga pendaki amatir. Dari wajah mereka kelihatan sih kalau mereka anak orang berada. Apalagi kedua perempuan ini sangat cantik. Leni dengan kulit kuning langsap yang ayu, dan Dita dengan kulit putih mata sipit yang imut. Di seriusnya obrolan kami, aku melirik ke arah Mas Tri. Benar saja, tanpa kami sadari, Dita sudah berada lengket di sebelah Mas Tri. Bisa-bisanya ya, Dita meluk Mas Tri. Padahal kami semua tahu kalau di antara kami baru saja kenal. Ya gini. Lalu aku menyenggol masuk, sambil melihat ke arah Mas Tri. Sepertinya teman kita bukan sekedar takut, Mas. Lagi kasmaran, Mas. 3 orang itu terus melirik ke arah Dita dan Mas Tri. Dit, kamu itu apa-apaan sih? Malu tahu, kata Leni. Kamu, Dit, bener-bener ya. Setelah kami bercanda tawa, kami putuskan untuk masuk tenda dan tidur. Tapi Mas Tri masih di luar dan berdiri menatap arah puncak. Tak berapa lama, Mas Tri pun masuk ke dalam tenda karena gerimis turun. Kulihat teman-temanku sudah tertidur pulas dan hanya aku dan Mas Tri yang masih menjaga, karena aku melihat Mas Tri yang sedang duduk bersila. Suasana sepi mendadak menjadi sunyi sekali. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur. Setelah aku tertidur sebentar, aku terbangun. Karena mendengar suara gamelan tanpa curiga, aku mengintip keluar dan membuka resleting tenda. Sepersekian detik jantungku tak berdetak. Aku melihat segerombolan makhluk dalam bentuk yang menyeramkan berbaris berjalan menuju ke atas. Aku kembali mengintip keluar dan ternyata gerombolan dedemit sudah berkerumpul. Aku menengok ke arah Mas Tri. Dia masih bersila. Aman, pikirku dalam hati. Kembali mengintip cari celah resleting dan sungguh semakin membuatku syok. Para dedemit itu ada yang berdiri di atas tenda, ada yang menarik tali tenda, ada yang berdiri di depan pintu tenda. Aku yang melihat itu langsung melompat dan masuk ke sleeping bagku sambil menggigil. Ini benar-benar perkumpulan demit yang sedang marah. Dan aku berteriak histeris. Ketika pintu dibuka dan terdengar suara perempuan dengan terengah-engah di dalam tenda sambil menginjak kakiku sampai 3 temanku terbangun. Ada apa ini? Kenapa, Mas? Tanya teman-teman. Belum sampai menjawab, kedua perempuan itu mendahului menjawab. Anu Om, kami mau gabung di sini aja ya. Kami takut Om, ada suara kuntil anak Om. Jawab kedua perempuan itu dengan napas yang tersengal-sengal. Yang ternyata itu adalah Dita dan Leni. Mbak, nggak muat kali. Coba lihat. Kami cuma bisa bertiga aja kan Mbak? Jelas Mas Jai. Mbak, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Karena aku sudah memagari tenda kita dan aku juga nggak tidur kok Mbak. Ujar Mas Tri mencoba menenangkan mereka berdua. Enggak Mas, aku nggak kuat. Aku takut banget Mas. Sambil menangis sesungguhnya Leni menolak saran Mas Tri. Mas tidur di tenda kami aja Mas. Masih muat Mas, setelah Dita. Gak boleh gitu Mbak.
Bukan aku nggak percaya sama kalian, tapi nggak pantas aja sih Mbak, ucap Mas Jack kepadanya. Gini aja Mbak, kalian ada plastik? Tanya Mas Tri. Ada Mas, jawab Leni. Kita dirikan plastik di depan tenda. Aku tidur di plastik Mbak. Tidur di tenda kami aja Mas, ucap Dita menolak. Sudah, jangan berantem. Tapi Mas, apa Mas nggak kedinginan? Tanya Leni. Enggak kok Mbak, aman. Biar teman-teman kalian yang cowok juga bisa tidur, karena mereka juga ketakutan Mbak. Padahal area tenda kita sudah aku pagari, jadi insya Allah nggak akan diganggu. Kalau suara-suara sih itu biasa, ucap Mas Tri menjelaskan. Dan akhirnya kami semua bangun, membantu Mas Tri mendirikan flashlight di depan tenda kami. Akhirnya pun kami tidur di tenda masing-masing. Kami bertiga berinisiatif untuk mengantarkan SD Mas Tri yang masih di dalam tenda kami. Ketika kami bertiga keluar tenda, alangkah terkejutnya kami sama Mas Tri yang tadi kami lihat cuma memakai sarung di bawah flashlight. Sekarang sudah tertidur di sebuah tenda besar yang berbentuk bulat dengan atap kerucut dan ada 2 pintu besar di depan dan di belakang. Di dalam tenda itu ada ranjang besar yang beratap kain putih, yang sisi-sisi tiang tenda dihiasi gorden berwarna putih dan emas. Kami bertiga melihatnya, bahkan kami mendekat ke arah tenda untuk melihat lebih jelas siapa yang tertidur di ranjang itu. Benar saja, itu Mas Tri yang sudah tertidur. Dan kami pun pergi masuk ke tenda dan takut. Jangan-jangan halusinasi dari bangsa lelembut. Saat kami berbalik, di depan tenda kami sudah ada sesosok wanita cantik bermahkota dan bergaun hijau yang dihiasi emas. Wanita ini yang tadi aku lihat di trek berbincang sama Mas Tri. Kalian tidak usah mengkhawatirkan teman kalian. Kami akan menjaga Gusti Pangeran. Dan kalian juga tamu kami. Kalian beristirahatlah. Pengawalku akan menjaga kalian. Termasuk teman baru kalian juga akan kami jaga. Apalagi wanita yang disukai oleh salah satu penghuni di sini, kata dari perempuan yang berpenampilan seorang ratu itu kepada kami. Kalau tidak percaya, coba lihat dengan seksama di sekeliling tenda kalian. Benar, kami melihat di sekeliling kami banyak sekali orang berpenampilan prajurit zaman kerajaan lengkap dengan senjata tombaknya. Lalu kami pamit masuk ke tenda untuk tidur. Aku melihat ke arah jam tanganku. Aku lihat baru jam 9. Gendeng, ini nggak mungkin. Dari basecamp aja udah maghrib. Nggak mungkin di sini jam 9. Lalu aku memperlihatkan jam tanganku ke kedua temanku, dan mereka pun ikut melihat ke arah jam tangan mereka. Dan mereka berdua menunjukkan jam mereka ke arah angka yang ditunjukkan jarum jam mereka juga sama dengan jam yang aku pakai. Wah, gimana Mas? Baru jam 9. Gimana kami bisa tidur Mas? Ujar Masuk. Enggak sampai 1 menit, Masuk berkata, seperti itu tiba-tiba rasanya ngantuk pun menghinggapi kami. Padahal nggak mungkin. Setelah melihat kejadian seperti itu, kami ini bisa langsung mengantuk tanpa berpikir tentang hal itu. Dan tahu-tahu, kami dibangunkan sama Mas Tri untuk sholat subuh. Aku pun juga ikut keluar, meski cuaca sangat dingin. Daripada di dalam tenda sendiri ngeri, meski sorot matahari mengintip di ufuk timur. Ketika kami keluar, tiba-tiba kedua pria di tenda sebelah juga bangun. Minta ditemani untuk ganti pakaian lalu masuk. Mereka ganti baju dan ternyata tadi malam mereka ngompol dan pingsan. Ternyata mereka juga ikut mengintip rombongan dedemit yang berjalan melintas. Dan mereka mendengar suara gemalan dari balik tenda. Mereka akhirnya pingsan. Kata-kata mereka ini membuat kami tertawa terpingkal-pingkal. Membayangkan
bagaimana rasanya semalam tidur dengan air kencing mereka sendiri. Setelah mereka menunaikan ibadah sholat berjamaah, tak berapa lama matahari pun keluar dengan senyuman manisnya. Dan si Leni pun mengantarkan kopi ke arah kami. "Maaf mas, kurang satu ya." "Bentar ya, 1 menit," ucap Leni pada kami sambil senyum tipis. Lalu disusul Dita membawa kopinya yang masih panas. "Mas, jangan langsung diminum, masih panas," jawab Dita ke Mas Tri. "Iya Mbak Dita, terima kasih," jawab Mas Tri sambil minum kopi itu untuk menutupi rasa sungguhnya di depan kami om-om yang melihat tingkah mereka berdua. Dan benar saja, Mas Tri tersedak karena kopi itu masih sangat panas. "Tuh kan mas, panas. Tumpah ke baju kan mas?" Sambil Dita mengelap kaos Mas Tri dengan tisu yang dia ambil dari sakunya. "Cie, ucapan ketiga pendaki Jakarta itu. Tak berapa lama, masakan mereka pun jadi, dan kami berkumpul di bawah Fesit untuk sarapan. Posisi terdekat Mas Tri diisi Dita. Kami sarapan bersama dan menyantap makanan yang mereka masak. "Bener-bener bisa masak ya mereka mas?" tanyaku kepada kedua temanku. "Rasanya enak, beda sama masakan kita tadi malam." Tawa kami pun pecah, apalagi ada yang sedang audisi pendaftaran jadi ibu negara deh. "Pasti dipersiapkan dengan maksimal dan sepenuh hati dong om," jawab Leni sambil nyengir. Kita tersenyum senang, tapi Mas Tri diem aja, pasti karena malu. Aku melihat 8 tenda yang jaraknya cukup jauh dari kami. Mereka pun juga masak dan bersarapan seperti kami. Tono batuk, dan kami semua melihat ke arah Tono. Tono memberikan kode kami semua melirik ke arah tujuan kode. "Wih, ada yang disuapin rupanya." "Asem, aku malah jadi kepingin mas," ucap Mas Jaya kepada kami semua. "Nggak sekalian dikunyain itu dit," sindir Leni. "Hush, diam lu Len. Sirik aja lu," sindir Dita, jawab malu-malu. Singkat cerita, acara makan bareng telah selesai, dan kita beres-beres perlengkapan makan lalu kita semua berjalan ke arah Gupakan Menjangan. "Nggak usah sampai Pasar Dieng ya, cukup Gupakan Menjangan aja." Kami berjalan melewati 8 tenda, dan kami pun saling menyapa. "Pagi mas." "Pagi om." "Pagi mbak." "Wah, masakan enak nih." "Iya om, kita sewa koki nasi angkringan," jawab salah satu pendaki. "Gabung sini Ki, kita ngopi-ngopi dulu," kata pendaki lain yang menawari kami. "Iya mas, makasih, kami baru saja selesai." "Ngomong-ngomong, kok cuma sedikit orangnya? Yang lain kemana ya?" "Yang lain sudah muncak dari tadi mas," jawab pendaki itu. "Ya udah, kita jalan dulu ya mas." Kami pun berjalan dan kami saling berpencar mencari tempat duduk yang nyaman. Aku, Mas Jai, Mas Sub duduk bertiga, merokok dan ngopi karena kita bawa secangkir kopi. Sedangkan Leni, Tono, terlihat rebahan di atas matras yang tidak jauh dari kami duduk. Tetapi 2 teman ABG lenyap dari pandangan kami. "Udah nggak apa-apa mas, Dita di tangan yang tepat kok, jadi kita nggak usah khawatir," jawab Mas Tono yang sangat konyol. Hari pun semakin siang, dan matahari sudah mulai memberi sinar yang panas. Kami semua berjalan kembali ke tenda untuk bersiap-siap berkemas. Kami berkemas sambil menunggu Mas Tri dan Mbak Dita. Setelah selesai berkemas, baru kami lihat mereka berdua berjalan menuju ke arah kami. "Dari KUA mana bu? Lama amat," tanya Tonyo. Mereka pun menjawab dengan sedikit senyuman yang malu-malu gitu deh. Akhir cerita, kami pun berjalan untuk turun dengan posisi Leni, aku,
Tono, Harto, Dita, dan Mas Tri paling belakang. Di sini aku baru tahu ternyata jalannya terjal. Beda seperti tadi malam yang kami lewati. Akhirnya kami sampai juga di mana Mas Tri yang menyembunyikan air minum di suatu pohon. Dan benar saja, air minum kami tinggal sedikit. Lalu kami menuangkan air ke botol masing-masing untuk membagi air minum. Tiba-tiba kabut pun muncul. Apa karena sore, karena mendung? Aku sendiri kurang paham soal cuaca gunung. Maklum, aku sendiri masih amatir. Aku lalu mencium bau busuk yang sangat menjijikkan. Dan sepertinya kami semua juga mencium bau itu. Gak lama, Dita muntah-muntah, tapi tidak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Tono dan Harto pun mendekati Dita untuk menolong. Lu kenapa, Dit? Tanya Tono. Bau banget, Ton. Bau bangke apa ya? Kata Dita. Jangan bilang gitu, Mbak. Gak baik, ujar Mas Tri. Mbak aja terus. Maaf, maksudku Dit. Jangan bilang gitu di sini. Nanti aja, kalau udah di bawah ya. Udah lu ngapain di situ, Bro? Balik ke posisi lu deh. Bukan lu pade yang diharapin. Saut Leni kepada kedua temannya itu. Aku, Masuk, Mas Jai saling bertatap dan berbisik. Kok Dita nggak mau dipanggil Mbak ya? Dan Mas Tri pun juga menurut bidik masuk kepada kami. Mungkin sudah terjalin suatu ikatan yang sulit dimengerti sama kita yang sudah tua-tua ini, Mas. Jawab Mas Jai. Dan tak berapa lama, bau itu berganti seperti bau ubi bakar yang membuat kami semua terdiam tanpa sepatah kata pun. Kami pun saling merapat karena kami takut. Lanjut jalan, Mas. Di sini ngeri, ujar Leni ke Mas Tri. Sebentar, Mbak. Tunggu beberapa menit. Biar semua menjadi jalan takdir dulu. Yang penting kita aman. Apa maksudnya kata-kata itu? Kataku dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara pohon patah dan satu pohon besar pun tumbang. Kami semua pun kaget dan berteriak histeris. Di sini aku melihat ada 3 sosok hitam berbulu, dan kalau nggak salah ada tanduknya. Ada sosok raksasa yang sangat besar, tingginya seukuran pohon-pohon yang ada di sini, seperti sosok yang aku lihat tadi malam. Sontak Dita pun memeluk Mas Tri sambil menyembunyikan wajahnya di dada Mas Tri. Leni mau ikut nyusul, tapi tangan Leni dipegang Tono. Udah lu, di sini aja, Len, kata Tono. Kemudian Mas Tri mendekati sosok itu sambil merogoh kantongnya mengambil tasbih. Tasbih itu tiba-tiba menyala dan berubah menjadi lingkaran besar. Lalu dilemparlah tasbih itu ke atas dan tasbih itu dengan sendirinya mengejar dan menghajar 4 sosok itu. Kami melihat keajaiban lagi. Ternyata demit-demit bisa terbakar dan menjerit-jerit. Mas Tri lalu kembali ke arah kami dan mengajak kami lanjut berjalan lagi. Loh, udah nggak ada kayunya, ucap Masuk sambil menunjuk ke arah kayu tumbang tadi. Udah, lanjut aja, Mas, keburu malam, seru Mas Tri kepada kami semua. Perjalanan kami lanjutkan dengan posisi yang masih sama. Sering di antara kami terpeleset dan terjatuh. Kami berjalan dengan jarak yang sangat rapat. Mungkin hanya 1 meter jarak di antara kami. Jelas karena efek horor dari makhluk-makhluk di sini, nyali kami pun jadi ciut. Selang sekitar 1 jam kami berjalan, tiba-tiba kabut hitam yang tebal dengan cepat menyelimuti di sekitaran kami. Lalu terdengar suara lonceng kereta kuda yang tadi malam sudah ada di samping Mas Tri berdiri. Sosok wanita cantik tadi malam yang aku lihat muncul kembali, dengan senyum yang luar biasa, pesona seorang Hawa yang sempurna. Nduk, jangan mempunyai perasaan dan prasangka yang tidak baik ya, ucap wanita itu, benar-benar jauh dari perkiraan kami. Dia bicara sama siapa ya? Pertanyaan
yang saat itu kami semua pikirkan dan benar saja. Itu Dita. Raut wajah Dita menunjukkan cemburu yang luar biasa. Maklumlah, kalah cantik menurutku. Lalu wanita itu berjalan ke bawah arah pos 3 dan ternyata diiringi prajurit yang banyak sekali. Semua prajurit wanita. Tak berapa lama, kabut tebal pun hilang dan sosok wanita itu kembali ke tempat kami. Tapi kali ini wanita itu tidak menaiki kereta dan hanya sendirian. "Ger, anakku, Raden Mas, sebaiknya aku antar saja. Mari, kami semua berkumpul ke sini dan pejamkan mata." Kami pun mendekat dan melakukan perintah wanita itu. Entah berapa lama kami memejamkan mata, yang jelas tidak berapa lama saat memejamkan mata. Ingin rasanya aku mengintip apa yang terjadi, karena rasa penasaran yang sudah dari tadi malam aku pendam. Tapi mataku seperti tak bisa terbuka. "Sudah, bukalah mata kalian." Dan kami semua sudah berada di area Candi Ketek. Luar biasa hebat wanita ini, batinku. Tapi wanita ini manusia apa bukan ya? Kalau manusia, pasti dia manusia pilihan. Atau dia pertapa? Kalau pertapa, kok sangat bersih sekali, bahkan baunya sangat harum. Logikaku tak sanggup untuk menjangkau realita ini. Bahkan sampai sekarang aku pun masih sering memikirkan kejadian ini. Wanita itu aku lihat berbincang dengan Mas Tri dan agak menjauh dari kami. Sepertinya pamit untuk pulang. Lalu Mas Tri mendekat ke arah kami dan tentu sudah disambut oleh Dita yang sudah siap memeluk tangan kirinya. Akhir cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di base camp. Dan si Dita ini minta untuk mampir ke rumah Mas Tri. Dan kami pun semua mengikutinya. "Oke Pak Bosku, Bu Bosku, gimana ceritanya? Menarik bukan?" Yang pasti Amin minta maaf atas cara berceritanya. Mungkin kurang bagus dan kurang menarik. Ya maklumlah, ini baru pertama atau kedua kalinya membawakan sebuah cerita. Pasti Anda semua penasaran dengan hubungan misteri dan pasti Anda semua penasaran kan dengan hubungan Mas Tri dan Mas Dita? Ikuti terus video-video dari saya. Jika menurut kalian cerita ini menarik, nggak ada salahnya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk notifikasi loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda semua diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.